ada kawanan di sini. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di persekutuan doa El Shaddai pada siang hari ini. Kita bersyukur ya kita boleh ada di tempat ini. Mungkin teman-teman kita yang lain masih dalam perjalanan, atau mungkin beberapa di antara kita ada yang cuti juga ya. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh menyediakan waktu kita di tengah pekerjaan kita untuk hadir saat siang hari ini untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan teman-teman kita seiman. Amin. Mari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada saat siang hari ini kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita untuk kita memuji memuliakan Tuhan, untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kalau kami ada Tuhan, kami sehat saat ini, kami kuat saat ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, itu semua karena Engkau menyertai kami Tuhan. Itu semua karena Engkau memelihara kami dengan sempurna. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan pada siang hari ini Bapa, kami mau membuka hati kami. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan pujian kami kepadamu. Dan kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan jalannya persekutuan doa kami pada siang hari ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari saya udah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin boleh kasih salam dulu kiri kanan. Berikan senyum penuh sukacita pada saudara-saudara kita. Amin. Haleluya. Mari kita menaikkan satu pujian, terima sukacita surga. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih
Bapak Ibu Saudara, kalau kemarin kita boleh merayakan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita semua. Oleh karena itu kita mau dengan setia menanti-nantikan Tuhan, karena kita tahu bersama dengan Tuhan kita aman. Amin. Saya rasa boleh tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudara, karena nanti pas khotbah kita akan duduk lama. Mari kita mau buka hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita melalui setiap kehidupan kita. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
Seperti pujian yang kami nyanyikan Bapa, kami percaya bahwa anugerah Tuhan besar bagi setiap kami. Kami boleh melewati setiap musim hidup kami, semua karena pertolongan Tuhan. Bapa, kami percaya di dalam setiap keadaan hidup kami, apapun ketakutan, kekhawatiran kami, bersama dengan Tuhan kami akan melangkah dan Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan itu. Biarlah ini menjadi iman setiap kami. Tolong kami Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami akan mendengarkan suara Tuhan. Biarlah setiap kami dikuatkan, diteguhkan, iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Ini kali kedua saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Pada siang ini satu tema akan kita renungkan bersama, yaitu tentang ketakutan. Saya bersyukur dua pujian yang kita nyanyikan baru saja itu sudah sangat merangkumkan apa yang akan kita bersama-sama renungkan pada siang ini. Kita akan coba lihat bersama dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Satu ayat firman Tuhan ini saja yang kita renungkan pada siang ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10 bisa kita baca bersama-sama ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Izinkan saya bertanya, siapa di ruangan ini yang enggak punya rasa takut, enggak pernah ada rasa takut? Silakan angkat tangan. Enggak ada ya teman-teman ya. Termasuk saya juga punya rasa takut, pernah mengalami ketakutan itu, dan bahkan berkali-kali pernah ada di dalam titik-titik yang membuat kita takut. Ada satu masa ya, ketika waktu itu beberapa tahun yang lalu, saya sedang latihan pelayanan dengan teman-teman untuk hari Minggu. Saya sedang latihan pelayanan, tiba-tiba HP saya itu ada yang nelpon, tapi saya sedang main musik, jadi saya tidak bisa terganggu dulu. Tapi setelah itu saya melihat, wah ini kayaknya ada sesuatu yang penting berkali-kali. Akhirnya saya keluar, Bapak Ibu dan Saudara. Di situ saya baca ternyata ada banyak chat di situ. Bapak Ibu sudah tahu, chat itu dari kakak saya yang sedang mengalami depresi berat dalam hidupnya, yang sedang mengalami sesuatu hal yang itu sudah seakan-akan nggak ada jalan keluar. Dan isi chat itu yang membuat saya takut. Saya takut banget karena waktu itu kakak saya seperti pamit dia akan bunuh diri. Bapak Ibu dan Saudara, ini depresi yang sangat berat. Beberapa waktu yang lalu kita lihat ya, sekeluarga bagaimana di apartemen Teluk Intan itu ya, papa, mama, dan anak-anak yang diikat tangannya dia menjatuhkan diri. Keadaan itu sudah sangat rumit. Dan semua kalimat kakak saya di situ dia kebetulan cukup dekat dengan saya. Nah, dia nggak menyampaikan itu ke semua keluarga. Dia bilang hanya ke saya. Dia sudah tulis satu surat, nanti ketika saya meninggal, saya mengakhiri hidup itu, polisi akan menghubungi saya. Jadi satu-satunya keluarga yang dipercaya di situ, dan dia bilang nggak usah ceritakan ke anak-anak saya, ke istri saya, hanya cukup kamu yang nanti ambil jenazah saya. Bapak Ibu dan Saudara, di saat itu ya, saya benar-benar aduh kok sampai serumit ini. Sampai saya juga mengalami ketakutan di break latihan itu. Saya sampai bingung, Tuhan ini aku mau pelayanan, aku mau ini dan itu. Saya benar-benar takut Bapak Ibu. Saya sampai duduk di tangga gereja, saya jalan ke sana, bingung apa yang harus saya lakukan, karena itu juga beda kota jauh gitu. Bapak Ibu dan Saudara, di tengah ketakutan itu, saya tahu ada Tuhan gitu. Ada Tuhan yang di luar kendali saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya sampaikan ke kakak saya balas satu kalimat pendek. Saya cuma bilang, Kak, Tuhan ada di situ bersama dengan engkau. Satu kalimat itu yang saya sampaikan, saya nggak bisa ngomong banyak Bapak Ibu dan Saudara. Saya pernah beberapa kali mendampingi orang yang mau bunuh diri ya. Itu nggak bisa ngomong banyak. Karena di saat seperti itu, engkau korban sebagaimanapun juga, sedahsyat apapun, itu udah keputusan dia. Hanya ada iman kecil
yang mungkin bisa hidup dan membuat dia akhirnya menggagalkan rencananya itu. Jadi saya cuma ada kalimat itu saja. Saya nggak berdaya apapun, saya bilang Kak, Tuhan ada di situ bersama dengan kita. Bapak Ibu dan Saudara, ternyata hal ini menjadi satu mujizat besar. Sekarang kakak saya bahkan melayani Tuhan di Surabaya, dan semua permasalahannya itu bisa diselesaikan satu persatu. Ternyata satu kalimat kecil bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, itu memberi kekuatan kepada kakak saya di tengah kegalauannya, di tengah kebuntuannya pada waktu itu. Bapak Ibu dan Saudara, Yesaya 41 yang kita tadi barusan baca ya, itu dikatakan apa? Jangan takut, jangan bimbang. Tetapi kenyataan hidup seringkali membuat kita takut, membuat kita bimbang. Nah, di situ jelas sekali bahwa Tuhan itu tahu akan ada masalah dalam hidupmu. Mengikut Yesus bukan berarti jalanmu akan lurus seperti tol tanpa hambatan lempeng, tidak. Maka di situ Tuhan katakan apa? Aku akan meneguhkan. Artinya apa? Tuhan tahu ada saat-saat di hidupmu akan goyah iman. Tapi Tuhan janji Dia akan meneguhkan. Aku akan apa? Menolong engkau, bahkan akan menolong engkau. Artinya apa? Orang yang ditolong, yang butuh pertolongan, artinya apa? Orang yang sedang mengalami masalah. Tuhan tahu itu. Akan ada dalam hidupmu engkau mengalami masalah dan engkau perlu ditolong. Dan Tuhan janji, aku akan menolong engkau. Bahkan di situ apa? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya apa? Tuhan tahu ada saat-saat hidup kita yang kita seakan-akan kalah. Tetapi kalau keputusan kita tetap berpegang pada tangan Tuhan, kita akan dibawa kepada kemenangan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita mungkin punya pengalaman ya, entah itu pegang cucu kita, anak kita, ponakan kita yang masih kecil. Di dalam kita pegang ini kadang anak kecil maunya sendiri gitu, dia bisa jatuh, tetapi selama kita pegang, dia akan aman gitu. Ketika saya bawa keponakan saya waktu itu dengan dia sangat lincahnya, dia sempat mau jatuh, tapi ketika berpegang, dia akan aman. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ini gambaran di saat kita bersama dengan Tuhan. Ada tantangan-tantangan yang bisa membuat kita jatuh, ada tantangan yang bisa membuat kita takut, ada tantangan yang bisa membuat kita seakan-akan jalan buntu dan kita bimbang ragu. Tetapi firman Tuhan siang ini meneguhkan kita bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, maka iman kita akan kuat. Banyak orang, Bapak Ibu dan Saudara ya, ketakutannya itu lebih besar dari imannya. Ini yang seringkali jadi masalah seperti yang pada waktu dialami kakak saya. Ketakutannya masalah ini dan itu bertubi-tubi, itu melebihi imannya. Artinya imannya mengecil, ketakutannya membesar. Di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu dan Saudara, berkali-kali Tuhan mengatakan jangan takut, jangan takut. Itu artinya jangan takut terus-menerus. Artinya dalam bahasa aslinya. Artinya apa? Takut bisa. Takut boleh. Yang tidak boleh adalah apa? Takut terus-menerus. Kalau engkau takut terus-menerus, artinya apa? Engkau dikuasai, engkau dilumpuhkan ketakutan itu, dan itu terus-menerus, imanmu makin redup, imanmu makin kecil, ketakutanmu yang makin besar, dan menjadi raksasa dalam hidupmu. Ya akhirnya maka ada orang yang bunuh diri dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara, ingat ya, ketika kita takut itu manusiawi, itu wajar. Tetapi ketika ketakutan itu terus-menerus bahkan melumpuhkan kita, sampai kita nggak bisa lagi memandang Tuhan, percaya pada Tuhan, itu yang tidak wajar sebagai anak Tuhan. Maka coba kita introspeksi diri hari ini. Mungkin ketakutan itu di dalam keluarga ada masalah yang sangat rumit saat ini. Mungkin itu di dalam kesehatanmu, ada mungkin penyakit-penyakit yang ini sudah bertahun-tahun Tuhan aku nggak sembuh-sembuh, itu membuat engkau takut. Mungkin juga ada ketakutan masa depan anak-anakmu, kesulitan ekonomi hari-hari ini yang mungkin tidak menjamin kita akan terus dapat bekerja dengan baik. Bapak Ibu dan Saudara, biarlah semua yang terjadi itu, rasa takut itu, engkau terus imbangi dengan imanmu, dengan keintimanmu bersama dengan Tuhan, sehingga itu iman itu akan terus mengimbangi, bahkan lebih besar dari ketakutanmu. Seperti pujian, aku punya Tuhan yang besar. Itu jangan sampai kau perkecil ketika masalah itu jadi besar. Tuhan yang besar itu akhirnya nampak kecil, bahkan hilang dalam kehidupan. Itu jangan sampai terjadi, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari bersama-sama ya di dalam kehidupan kita. Kita benar-benar pegang firman ini, bahwa ketika Tuhan mengatakan jangan takut, Dia selalu menyertai dengan janjinya. Itu pegang baik-baik.
Ya, dalam hidupmu mari kita percaya seperti pujian tadi luar biasa ya. Pujian itu tampaknya sukacita ya. Terima sukacita surga, tetapi kalau kita perhatikan kalimat di situ ya, ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Artinya apa? Di dalam kita mengikut Tuhan bisa terjadi badai itu bergelora. Tetapi apa? Di tengah badai yang bergelora itu ketika kita tidak kehilangan iman, kita masih bisa merasakan kasih Tuhan. Di tengah badai yang bergelora itu dikatakan, Tuhan, aku dapat rasakan kuasa-Mu yang menaklukkan badai itu. Bukan kekuatan kita loh Bapak Ibu dan Saudara. Badai itu bisa menggoncang kita seperti kakak saya tadi, sampai itu melumpuhkan kita, menaklukkan kita, sampai kita mau bunuh diri dan gak ada harapan lagi. Tetapi ketika kita bisa punya iman yang tetap itu ya, kita bisa melihat kasih Tuhan, melihat kuasa Tuhan di tengah badai yang masih bergelora. Di tengah kita belum dapat jalan keluar Bapak Ibu dan Saudara, kita masih tetap bisa melihat janji Tuhan itu dan percaya. Itu yang harus terus hidupkan. Memang gak mudah Bapak Ibu dan Saudara, tetapi ini perlu perjuangan iman ya. Perlu perjuangan iman. Termasuk kami-kami hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang nampaknya sudah oke gitu imannya. Bapak Ibu dan Saudara, tanpa penyertaan Tuhan, kita semua bisa jatuh. Makanya Bapak Ibu dan Saudara jangan heran ya ketika dengar berita hamba Tuhan jatuh. Ya, secara moral pakai uang gereja, ya akan menipu jemaatnya, bahkan jatuh dalam seksual yang macam-macam bentuknya. Jangan heran. Ketika itu terjadi, berarti hamba Tuhan itu pun selama ini merasa baik-baik saja, merasa kuat, sehingga dia pintar ngomong ke orang, tapi dia sendiri nggak mengisi hidupnya dengan firman itu setiap hari, nggak pernah intim sama Tuhan. Itu sangat berbahaya. Saya juga sedih ada teman-teman saya yang jatuh ya sebagai hamba Tuhan. Bahkan kadang kita merasa kok bisa ya, kita nggak nyangka gitu, seakan-akan dia sangat baik, sangat luar biasa rohaninya. Saya percaya di balik itu semua hari-hari dia nggak diisi oleh firman, karena dia sudah merasa dia pintar, mengerti firman, tahu banyak ayat, tetapi dia tidak menghidupi firman itu. Dia pandai berkhotbah tapi tidak menghidupi khotbahnya itu. Dia akan tunggu waktu kapan dia jatuh dan dia nggak akan bangkit ketika dia tinggalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari ya di dalam segala suatu kehidupan kita percaya Tuhan turut bekerja. Ya, ayat itu terkenal kan di Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidupmu, bukan hanya yang senang. Yang susah bisa terjadi, kegagalan bisa terjadi, sakit penyakit bisa terjadi, kesulitan jalan buntu bisa terjadi. Tetapi ingat, di dalam semua itu Tuhan turut bekerja. Ini yang harus engkau pegang terus, sehingga engkau merasa, oh ya Bapak, aku gak pernah sendiri, aku selalu engkau sertai. Ya, itu yang harus terus engkau pegang dalam hidupmu. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, kita terkadang ada musuh-musuh yang tidak kelihatan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan backup kita. Allah yang tidak kelihatan tetapi ada di hidup kita, itu yang backup kita. Ingat kisah ketika Nabi Elisa ya Bapak Ibu dan Saudara, dengan apa? Pembantunya, dengan asistennya, bujangnya pada waktu itu ya, di satu rumah. Ketika pagi bujangnya bangun, dia kaget karena pasukan Aram itu sudah mengelilingi rumah itu. Secara manusia itu jalan buntu Bapak Ibu, mau lewat mana gitu. Bahkan bujangnya itu yang tiap hari bersama Elisa mengatakan apa? Aduh mati tuanku, kita mati dong, udah mampus ini. Dia bangunkan tuannya yang sedang tidur itu, dia merasa nggak ada jalan keluar. Tetapi lihat, Elisa berkata apa? Tuhan tolong buka mata dia. Artinya apa? Mata imannya, mata rohani. Ketika itu dijawab oleh Tuhan, dia melihat itu, dia gemetar karena apa? Ternyata di pegunungan sekitarnya itu ya ada pasukan berkuda, kuda kereta-kereta berapi yang sangat banyak mengelilingi mereka. Artinya apa? Bapak Ibu dan Saudara, kita seringkali ya ada ketakutan yang di depan mata kita, itu menutup mata rohani kita, padahal Tuhan membackup kita. Anakku jangan takut. Akhirnya pada waktu itu apa? Ketika tahu ternyata ada yang nggak kelihatan bersama dengan kita, itu membackup kita, dan akhirnya itu membangkitkan iman. Bapak Ibu dan Saudara, kakak saya pernah ya, yang perempuan, kakak ipar saya, pada waktu itu ada serangan kuasa jahat di rumahnya. Dia bingung karena itu tengah malam gitu. Bahkan tetangga-tetangga mengatakan, sebagainya. Nah, pada waktu itu kakak saya nggak mau. Kakak saya tetap doa karena banyak
anak-anaknya masih kecil pada waktu itu. Bapak Ibu tahu, tetap Pak RT panggil Ustaz dan lain sebagainya supaya menyelamatkan keluarga ini. Bapak Ibu tahu, ketika pada waktu itu kakak saya doa saja sama Tuhan, kakak ipar saya yang perempuan, karena suaminya sedang pergi keluar kota. Dia sama anak-anak kecil. Itu gangguan itu luar biasa dari kuasa gelap itu. Dan orang-orang di sekitarnya, Bapak Ibu tahu, itu lihat ya, ada api yang datang ke rumah itu menyerang. Tetapi luar biasanya, bahkan Ustadz yang datang itu bilang apa? Bilang gini, Mbak pakai apa sih itu ya? Pakai apa? Saya nggak pakai apa-apa. Pak Ustadz itu lihat apa? Ada cahaya putih yang membungkus kakak ipar saya itu dan anak-anaknya. Tetapi kakak ipar saya dan anak-anaknya, ponakan-ponakan saya nggak tahu ada itu. Inilah Bapak Ibu dan Saudara ya. Inilah yang saya katakan dalam ketakutanmu ketika engkau tetap mengandalkan Tuhan meskipun ada tawaran-tawaran dunia, pakai ini aja, pakai ini untuk musir. Jangan, ya. Tetap fokus pada Tuhanmu yang membackup engkau, bahkan itu yang engkau nggak lihat. Tuhan, ini yang saya katakan ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Sekali lagi, apapun pergumulan saat ini, jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari di dalam kehidupan kita izinkan Tuhan itu yang memimpin hidup. Ya, izinkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Karena apa? Ada orang-orang yang dalam hidupnya itu sangat kepedean sehingga merasa apa? Kekuatannya mampu, kehebatannya mampu, kepandaiannya mampu untuk mengatasi segala masalah. Nah, ini yang berbahaya. Makanya siang ini ya, ada takut yang negatif, ada takut yang positif. Takut yang negatif itu yang seperti Tuhan katakan tadi, jangan takut itu terus-terusan sampai melumpuhkan imanmu, sampai kamu nggak bisa melihat Tuhan, sampai imanmu itu benar-benar hancur gitu. Itu yang nggak boleh, itu takut negatif. Tetapi takut yang positif itu perlu juga kita miliki. Bapak Ibu dan Saudara, ada di gereja kami WL yang sangat hebat. WL ini sudah senior. Bahkan kalau kita melihat dia memimpin itu ya, waduh beda, auranya beda. Hidupannya juga sangat bagus. Bapak Ibu percaya, sampai hari ini setiap kali dia mau memimpin, dia selalu chat saya minta dukungan doa, pendeta dukung ya dalam doa untuk saya pelayanan besok. Dan selalu bilang apa? Saya takut untuk hari Minggu ini. Kegentaran itu masih ada dia, pada dia WL senior, panutan banyak WL, tapi dia selalu bilang nervous, takut dan lain sebagainya. Saya bilang ini takut yang positif. Artinya apa? Sehebat apapun engkau tahu engkau akan melayani Tuhan di situ. Engkau punya kelemahan, engkau punya dosa, engkau punya banyak kekurangan. Takut yang positif yaitu apa? Engkau takut salah dan ini dan itu. Akhirnya engkau mengandalkan Tuhan. Orang yang nggak ada takutnya sama sekali dalam hidupnya itu berbahaya. Artinya apa? Dia kepedean dengan dirinya, dia merasa nggak butuh siapa-siapa, bahkan tidak butuh Tuhan. Itu yang berbahaya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu ketika engkau masih mengalami ketakutan dan engkau akhirnya doa sama Tuhan. Itu takut yang positif. Ketika engkau mengalami masalah yang berat, akhirnya Tuhan tolong saya. Itu takut yang positif. Karena kita masih bisa melihat Tuhan dan kita masih percaya ada Dia gitu, di tengah ketakutan kita. Mengapa Tuhan Yesus menegur murid-muridnya sangat keras pada waktu di dalam perahu ketika ada badai, ketika Tuhan Yesus tertidur? Dia mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu nggak percaya? Bapak Ibu dan Saudara, ironis ya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi bahkan Tuhan ada di situ, di satu perahu dengan mereka. Seakan-akan Tuhan gak berkuasa gitu. Ini sama ironisnya dengan kita. Setiap Jumat kita ibadah di sini, Minggu kita rajin ibadah, tiap hari berdoa, seakan-akan dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika ada ketakutan, seakan-akan Tuhan gak ada di situ gitu. Seakan-akan Tuhan gak ada bersama dengan keluarga kita, seakan-akan Tuhan gak ada di rumah kita, seakan-akan Tuhan gak ada di pekerjaan kita, seakan-akan kita sendiri dibiarkan gitu, sampai lupa janji-janji Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara, teguran Tuhan kepada murid-muridnya itu juga mari ya, itu menjadi teguran buat kita semua. Keberanian kita itu bukan berarti gak ada ketakutan Bapak Ibu dan Saudara. Keberanian itu adalah apa? Kita bisa menguasai ketakutan itu. Ya, keberanian bukan nggak ada ketakutan, ada. Kita melangkah Tuhan masih ada masalah ini, tapi kita berani, ketakutan itu kita kuasai, kita kendalikan, jangan itu mengendalikan kita. Bapak Ibu, ini kisah terakhir tentang saya ya. Saya dulu masa kecil bahkan sampai SMP SMA, kalau Bapak Ibu mungkin agak nggak percaya, saya tuh sangat takut Bapak Ibu, takut kegelapan, ya mau ke kamar kecil aja, ke toilet gitu.
saya harus diantar kakak saya sampai SMA loh Bapak dan Saudara. Nah, akhirnya saya masuk asrama STT, waduh ini makin berat ini, karena apa? Kalau mau ke kamar kecil, ke toilet itu harus melewati lorong yang gelap itu. Aduh, itu saya masih takut. Tapi Bapak Ibu dan Saudara tahu nggak? Akhirnya pengalaman-pengalaman itu saya kan nggak menyangka juga ya bisa jadi akhirnya jadi pendeta, jadi gembala, menyelesaikan banyak hal. Ketika jadi pendeta pun banyak tiba-tiba telepon kita harus mengusir kuasa gelap dan lain sebagainya. Orang yang penakut itu harus melakukan itu loh Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, bersyukur saya punya Tuhan. Sampai hari ini ketika saya mau mengusir kuasa jahat di rumah mana gitu, kita membakar jimat dan lain sebagainya, saya selalu berdoa sama Tuhan, doakan keluarga saya. Karena saya tahu, saya ini penakut, tetapi saya akan dipakai Tuhan untuk suatu pekerjaan yang besar dan Tuhan backup saya. Maka saya berjalan dengan penuh keberanian. Bapak Ibu dan Saudara, belum pernah gagal ketika dalam pengusiran kuasa jahat dan lain sebagainya, ada yang kerasukan dan sebagainya. Bukan karena saya. Sekali lagi ya, tadi sampai SMA saya penakut, itu kebangetan ya, sampai masuk STT juga, waduh ini lorong ini gelap, itu masih takut Bapak Ibu. Tetapi saya bisa melakukan semua itu sekali lagi karena kuasa Tuhan yang backup kita. Ya, maka Bapak Ibu dan Saudara, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tadi WL sudah mengingatkan kita bahwa kemarin kita merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu bisa bayangkan pada waktu itu murid-murid bisa kocar-kacir karena ditinggalkan gurunya yang luar biasa hebat, selama ini backup mereka secara langsung. Tetapi lihat ya, ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga mengatakan pergilah beritakanlah Injil, itu murid-murid yang sedang takut diberikan tugas yang besar. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab, hanya nyuruh-nyuruh doang gitu, omong-omong doang, omong-omong aja gitu ya, nyungsep sendiri, lu mati aja sana. Enggak, dia mengatakan apa? Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Biarlah janji itu juga kita pegang. Senantiasa artinya apa? Dia sekali-kali nggak akan membiarkan kita, sekali-kali nggak akan meninggalkan kita. Maka dari itu sangat luar biasa ketika kita melihat Markus itu ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Markus 16, akhirnya murid-murid pergi memberitakan Injil. Apa yang terjadi? Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Luar biasa ya, murid-murid yang tadinya takut dia menjadi radikal, bahkan bisa menyembuhkan orang sakit, itu bukan karena dia, karena tanda-tanda itu menyertai Tuhan, itu menyertai dia gitu. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, menutup firman Tuhan pada siang hari ini, mari andalkan Tuhan dalam hidup. Kuasa yang tidak kelihatan itu sesungguhnya sangat besar dalam hidup. Ya, kuasa yang tidak kelihatan itu sesungguhnya akan terus menyertai engkau di dalam hidupmu, yang penuh dengan ketakutan-ketakutan. Satu belum selesai, ada masalah satu lagi. Satu belum selesai, ada masalah satu. Satu baru selesai, muncul masalah baru. Itu akan terjadi terus dalam sepanjang kehidupan kita. Tetapi ingat, Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Tetap jaga takut yang positif. Artinya apa? Ketika engkau takut, datang sama Tuhan. Ketika engkau takut, imanmu tetap pada Tuhan. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Biarlah itu terus ada di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan bersama pujian ini sebagai kekuatan iman kita El Shaddai. Nggak usah kita takut karena Tuhan beserta kita. Jangan kita bimbang yang terus menerus yang sampai melumpuhkan kita, karena Tuhan itu yang akan menguatkan setiap kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Dengan imanmu katakan bersama, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
biarlah ini menjadi iman kami yang terus kami pegang sampai kapanpun juga. Kami tidak akan takut yang berlebihan, kami tidak akan bimbang dan cemas yang sampai itu melumpuhkan iman kami. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang tidak hanya mengutus kami, menyuruh kami pergi, tetapi Allah yang terus menyertai dengan kuasa-Nya. Kami percaya Tuhan, banyak tanda-tanda ajaib mujizat akan kami alami bersama dengan Tuhan ketika kami terus bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar itu yang terus membackup kehidupan kami. Bapa, apapun yang saudara-saudara kami semua alami yang ada di ruangan ini pada saat ini, Tuhan, kami tidak mau semua itu lebih besar dari iman kami, tapi kami ingin Allah yang besar itu lebih dari semuanya. Iman yang ada di dalam hidup kami itu lebih besar dari apapun masalah kami saat ini. Kami berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini ada di ruangan ini, di dalam segala kekhawatiran, keraguan, masalah pergumulan hidup mereka, di keluarga, di pekerjaan, dalam pribadi. Tuhan, tolong bantu kami sehingga kami tidak lumpuh oleh semua itu. Kami terus melihat, memandang Kristus yang tahu sampai jauh ke depan apa yang akan terjadi. Dan kami percaya ketika kami terus berpegang kepada tangan yang penuh kuasa dan besar itu, maka kami akan melewati semua pergumulan kami, masalah kami, dan Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan. Bapa, jangan biarkan kami sombong dengan kepandaian, kekuatan apapun juga yang selain daripada Tuhan yang menjadi sandaran kami. Biarlah kami terus takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, sehingga Tuhan, kami akan mengalami berbagai banyak hal mujizat besar yang terjadi yang bahkan tidak pernah kami doakan dan kami pikirkan. Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, amin. Kita diteguhkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang kuasanya melebihi apapun di dunia ini, amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Mesa yang sudah memberkati kami pada siang hari ini. Dan saya akan bacakan untuk warta hari ini. Untuk doa bersama diadakan di hari Rabu tanggal 22 Mei pukul 12.40 di ruang meeting internal audit gedung Segitiga Biru lantai 4. Kami lakukan secara hybrid juga ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang mau join melalui Zoom juga bisa. Linknya akan diberikan di grup WhatsApp ya. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang memiliki pokok doa dapat menyampaikan kepada kami pengurus PT El Shaddai, dan akan kami doakan dan kami jaga kerahasiaannya. Kemudian untuk PD selanjutnya dilakukan di hari Jumat 24 Mei 2024 dengan tema Spiritualitas Akhir Zaman yang akan dibawakan oleh Evangelis Oki Budiman. Sekian untuk warta hari ini. Kita akan mengakhiri persekutuan doa pada siang hari ini. Nanti untuk persembahan dapat diberikan saat keluar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, dan saya mohon Bapak Pendeta Mesa untuk memimpin dalam doa syafaat dan doa berkat. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan adalah Allah yang hidup dan berkali-kali kami boleh melewati banyak pergumulan hidup kami, kami percaya semua itu karena Tuhan, dan Tuhan ingin iman kami terus bertumbuh melewati semua itu. Bapak, ketika kami menghadapi masalah pergumulan, kami yakin Tuhan, semua itu Tuhan pakai untuk kebaikan kami, sehingga kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus boleh memandang kepada Tuhan, kami boleh terus melihat karya Tuhan yang besar di tengah badai apapun yang akan menerpa kehidupan kami, kami pasti kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini, untuk pujian penyembahan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang juga menguatkan, menasehati, meneguhkan kembali iman kami. Kami percaya Tuhan, keluar dari ruangan ini, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah buat Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin nampak jelas Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mengakhiri pada kita. Tuhan akan terus menyertai langkah-langkah hidupmu.
Dia akan terus menopang engkau di dalam apapun badai pergumulanmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Apapun yang diusahakan dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan akan menjauhkan engkau dari segala mara bahaya dan dari segala yang jahat. Engkau akan diteguhkan, diberikan kesabaran di dalam menantikan jawaban atas doa-doamu. Engkau akan dipulihkan dari setiap luka hatimu. Engkau akan disembuhkan dari segala sakit penyakitmu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai, sukacita, kekuatan, dan topangan dari Roh Kudus akan senantiasa menyertai memberkati hidupmu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Silakan mengambil saat duduk.